Kemarin tetanggaku cek flu. Biaya sampai 400 juta. Tidak semahal itu. Minggu lalu hanya bayar 20.000. 20.000. 20.000. 20.000 bisa berobat. Aku Budi keturunan Dewa Pengobatan. Kita punya aturan. Menggunakan biaya pengobat 2% dari harta pasien. Raja menukarnya dengan kerajaan. Para pedagang membayarnya dengan koin tembaga. Orang miskin bilang kita selamatin orang sakit. Sedangkan orang kaya bilang, kita hanya diam ketika melihat orang sekarat. Apa pekerjaanmu? Berapa pendapatanmu? Hah, aku kesini untuk berobat. Untuk apa nanya pekerjaanku? Aku punya bisnis seafood. Penghasilan setahun sekitar 1,8 miliar. Kamu keluar saja. Aku nggak mau memeriksamu. Apa? Kenapa nggak mau? Dokter, apakah penyakitku parah? Seluruh kekayaannya sekitar 20 miliar. 2% berarti 400 juta. Kamu cuma flu. Berobat di tempatku. Butuh 400 juta. Mending nggak usah. Gila kamu, berobat 400 juta. Benar-benar mata duitan. Kakek, aku menghasilkan 4 triliun sebelum usia 30 tahun. Enmanya dikenal di seluruh dunia, dipanggil sebagai dewa pengobatan. Tapi aku akan melampaui dia. Aku akan menghasilkan 6 triliun sebelum usia 30. Mulai sekarang, nggak akan ada lagi dewa pengobatan. Hanya ada aku Dokter Gaib, Budi Setiawan. Anggota kerajaan Kota Makan mencari keberadaan dokter gaib selama 8 bulan. Rizal, Raja Makan. Sisa hidup Raja Makan 1 hari. Ayahku adalah raja di Kota Makan. Kalau dia tidak selamat, seluruh negara ini akan kacau. Tanpa perlindungan ayah, aku akan ditindas semua orang. Ibu, sudah kutemukan. Apa? Dewa pengobatan? Dokter Gaib Budi. Akhirnya kutemukan keberadaan sang dokter gaib. Ibu, kakak bisa selamat? Belum usia 30. Selanjutnya, Dokter, aku mau berobat. Iya, silakan Pak Tua. Berapa orang di keluargamu? Hasil pendapatanmu dari mana? Di rumahku cuma sisa aku dan cucuku. Pendapatan aku nggak punya. Dokter, ini hasil pengecekan dari rumah sakit. Oh, tidak perlu. Kanker empedu stadium akhir. Kakek ini kena kanker empedu. Beneran tidak? aku tidak percaya. Semua bilang kami dokter hebat. Dulu aku tidak percaya. Ternyata kamu memang dokter hebat. Sekali lihat langsung tahu penyakitku. Kalau 1 tahun lalu ketemu Akam masih bisa hidup. Sekarang sudah terlambat. Semua orang rumah sakit bilang hidup aku maksimal 2 minggu. Aku tidak tenang meninggalkan cucu. Dia baru 8 tahun. Kalau aku mati, bagaimana dia bisa hidup? Kakek aku sudah pulang sekolah. Sudah pulang ya. Jangan lupa kerjakan tugasmu. Kakek akan berusaha hidup berapa hari lagi. Dokter, kamu dokter hebat. Bisa tidak perpanjang hidupku beberapa hari lagi. Tanamanku sudah mau matang. Aku ingin panen tanamanku. Memberikan cucuku uang tambahan 4 juta baru mati. Nama Irfan Mulyadi, umur 73. mau hidup berapa lama? 3 bulan bagaimana? Enggak, 2 bulan juga cukup. Cucu aku 2 bulan lagi. Ulang tahun cucuku ke-9. Aku ingin... Karena aku bilang bisa memperpanjang hidupmu. Itu tidak dihitung dengan sebulan, tetapi tahun. Apa? Aku bisa perpanjang 5 tahun. 5 tahun. Kalau benar 5 tahun, cucuku akan berumur 14 tahun. Aku nggak akan khawatir.
Dokter Budi. Kalau kamu benar-benar bisa perpanjang umurku 5 tahun, bahkan jika 1 tahun kehidupan aku berikutnya, aku akan kerja keras membalas budimu. Aku bilang 5 tahun ya. 5 tahun, tidak lebih 1 hari, tidak kurang 1 hari. Bayar saja. Berapa? 33.000. Belum berumur 30 tahun. Ini pasti kebohongan. Belum usia 30 tahun. Ibu, di dunia ini cuma 2 orang yang bisa menyelamatkan kakek. 1 dewa pengobatan, 1 lagi dia. Dewa pengobatan sudah pensiun bertahun-tahun, tidak bisa ditemukan. Dan dokter gaib, dia keturunan dewa pengobatan. Dia mewarisi ilmunya. Kita tidak ada solusi lain. Cindy, dia hanya tua sedikit dari kamu. Apa kamu yakin? Setahu aku, waktu dia berumur 16, dia menguasai seluruh ilmu keluarga setiawan. Waktu dia umur 17, dewa pengobatan memberikan posisi keluarga padanya. Apa? Dia sudah menjadi kepala keluarga setiawan. Tidak mungkin. Dia belum berumur ke-30. Bagaimana mungkin bisa jadi kepala? Sebenarnya, sejak Budi keluar dari rumahnya, dia tidak lagi menganggap dirinya sebagai keturunan dewa pengobatan. Selain itu, aku menemukan dia sangat benci kalau orang lain bilang dia keturunan dewa pengobatan. Keturunan dewa pengobatan adalah kehormatan besar, tapi dia malah tidak suka. Dia sudah membuat alirannya sendiri. Dia bilang akan melampaui leluhurnya dan mengganti namanya menjadi dokter gaib. Aku akan percaya padanya. Kali ini, Cindy, cepat hubungi dia. Baik, Bu. Waktu ayah sudah tidak lama lagi. Dia tidak boleh mati. Kalau mati semua akan kacau. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Kakek ini kena kanker empedu. Beneran tidak. Hebat sekali dokternya. Kanker stadium akhir bisa disembuhkan, omong kosong. Aku sebagai kepala rumah sakit Cendana tidak akan membiarkan tindakan yang akan membahayakan dan menipu pasien tidak akan terjadi. Sejak klinik Setiawan dibuka, pendapatan rumah sakit kita berkurang lebih dari setengah. Banyak orang bilang di kota ini, Kedatangan 1 dokter yang hebat. Kakek di dalam juga salah satu pasiennya. kakek ini dulu berobat di rumah sakit kita. Iya, nama dia Irfan. Sebelumnya dia di rumah sakit kita. Lalu karena dia tidak bisa membayar tagihan, diam-diam keluar rumah sakit. Bagaimana dia bisa keluar tanpa izin? Gak ada uang kan bisa dipinjam. Dan sekarang pergi ke klinik kecil ini. Orang kita sudah sampai belum? Aku tidak akan membiarkan klinik kecil ini terus merusak kota kita. Pemilik rumah sakit kita adalah Raja Kota Makat. Sebagai rumah sakit di bawah Raja, setiap tindakan kita mewakili Raja. Kita harus singkirkan klinik ini. Sudah selesai, 10 detik lagi. Badan kamu akan terasa panas. 1 menit leg perut bagian atas kamu akan terasa sakit. Tahan. Kanker adalah stagnasi darah. Dan penyumbatan 20 jarum perak ini menutup meridian jantung dan melancarkan meridian hati dan empedu. Jadi dalam 2 menit, kamu akan memuntahkan darah kotor. Datang ke sini setiap hari, selama 7 hari. Setelah 7 hari, aku akan memberikan kamu obat. Minum obatnya selama 1 bulan, lalu berhenti. Kamu bisa hidup 5 tahun lebih lama. Sudah berkeringat, panas sekali.